mengembalikannya kepada makna yang benar dari para mufassir yang ahli di bidangnya. Ya, yang mana dia menafsirkan itu tanpa atau tidak pernah didengar dari ahli bahasa Arab dan ahli tafsir. Jadi terjadi tentunya di zaman kita hari ini dan kita mengetahuinya ya, bahwa banyak sekali orang itu menafsirkan lafal-lafal Al-Quran ya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan maknanya, atau hal itu tidak pernah disebutkan dan dijelaskan oleh ulama tafsir. Bahkan apa yang dia sampaikan tidak pernah didengar oleh para pakar bahasa Arab dan juga pakar tafsir. Seperti misalkan menjelaskan makna suatu lafal atau mengi'rabnya, ya, menjelaskannya, ya, maka ini seringkali terjadi, ya, yang berkaitan dengan hadzf, yaitu sesuatu yang dihilangkan dari asal katanya, atau ikhtisar, sesuatu yang diringkas, wal haqiqatu wal majaz, kemudian juga terkait masalah hakikat dari kalimat tersebut atau majaznya, dan umum atau khususnya dari kalimat tersebut, wal ijmal wal bayan, kemudian juga secara global dan secara jelas, wat taqdimi wat ta'khir, kemudian mentakdim atau mentakhir, mendahulukan atau mengakhirkan ayat-ayat tersebut, wa ghairi dzalika mimma huwa khilafuz zahir, ya, dan banyak yang lain perbedaan pendapat mengenai hal-hal tersebut. Kata Imam An-Nawawi di sini, wala yakfi fi dzalika ma'rifatul arabiyyati wahdaha. Ketika kita memahami tentang masalah ini, ya, tentang masalah penjelasan makna, kemudian tentang i'rabnya, kemudian tentang hazafnya, tentang ikhtisarnya, tentang idmarnya, tentang hakikahnya, tentang majaznya, tentang umum, tentang khusus, ya, tentang global, maksudnya maksud dari ayat itu secara global, atau tentang penjelasannya, atau mengakhirkan ayat ini, mendahulukan ayat ini, dan yang semisalnya, yang terjadi perbedaan penafsiran di situ, tidak boleh kita mencukupkan untuk mengetahui hal tersebut hanya dengan modal bahasa Arab. Ya, boleh jadi ya banyak sekali lafal-lafal di dalam Al-Quran yang itu tidak bisa kita maknai secara bahasa. Dia harus dimaknai secara apa? Secara istilah syar'i. Ya, seperti misalkan kata as-saum atau kata siyam. Kita tahu as-saum itu secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat saum ini dengan makna bahasa. Seperti misalkan firman Allah pada surat Maryam ketika ibunda Maryam, ya, mengatakan fa inni nazartu lirrahmani sauma, maka aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, untuk saum, untuk menahan tidak berbicara kepada manusia. Falan ukallimal yauma insiyah. Nah, saum di sini kita maknai secara bahasa, tapi tidak pada tempat yang lain. Seperti misalkan kutiba alaikumus shiyam. Nah, shiyam di sini bukan bermakna menahan dari berbicara saja, tapi ini mesti dipahami dengan makna syar'i. Jadi nggak bisa kita memahami semua ayat di dalam Al-Quran karena misalkan kita pakar di bidang bahasa Arab, sudah ahli di situ, lalu kita menafsirkan ayat-ayat itu atau kalimat-kalimat Al-Quran dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab saja, ya, atau mengembalikan semua lafal dari sisi ulama bahasa saja. Dia tidak kembalikan kepada para ulama yang ahli tafsir di bidangnya.
Ya, ini berbahaya. Termasuk kata as-salah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkiha biha wa shalli 'alaihim." Nah, salat di sini bermakna mendoakan. Tentunya makna secara bahasa. Tapi ada banyak ayat yang menjelaskan wa aqimus shalah bukan berarti doa di sini. Maksudnya adalah makna salah di sini adalah makna syar'i, ya, dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, tidak boleh kita sembarangan, ya, menjelaskan, menafsirkan, mentakwil, ya. Wal'iyadzu billah. Nah, bal la budda ma'aha min ma'rifati ma qalahu ahlu tafsir fiha. Bahkan seharusnya baginya untuk menyertakan hal-hal yang memang menjadi pondasi ahlu tafsir di dalamnya untuk memahami ayat-ayat tersebut. Au ghairu dzalika mimma huwa khilafudz zahir. Ya, atau yang lainnya yang terjadi khilaf yang jelas di situ. وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد إحدى المعاني ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله تعالى أعلم. Kemudian sebagaimana jika ada lafal yang mencakup beberapa makna, ya, dan diketahui padanya tema tersebut yang dimaksud adalah salah satu dari makna yang ada. Kemudian dia menafsirkannya dengan menggunakan semua makna yang ada. Maka ini termasuk tafsir dengan ra'i. Termasuk apa? Tafsir dengan menggunakan akal atau pendapat pribadi. Maka ini hukumnya juga haram. Misalkan ada beberapa ayat, ya, yang mana ayat-ayat ini saling berkaitan. Murtabitan, ya, saling apa? Berkaitan. Kemudian ada seseorang menafsirkan, ya, yang mana semua ayat tersebut, ya, dia jadikan atau misalkan dia kumpulkan sesuai dengan kehendaknya, padahal bisa jadi beberapa ayat itu memang semakna dengan itu tapi maksudnya berbeda. Tapi orang ini menafsirkan, dia menggabungkan seluruh ayatnya, maknanya, tafsirnya. Ya, dia cocok-cocokkan, ya. Ya, cocok logi jadinya. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'i, dengan pendapatnya. Ya. Maka ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Ya. Maka ikhwas sekalian, perhatikan di dalam masalah menafsirkan ayat, mentakwil, dan yang lainnya. Dan mesti kita kembalikan kepada sumbernya. Kalau memang kita bukan seorang ahlinya, seorang pakarnya, maka bacalah tafsir para ulama kita. Jangan langsung menafsirkan sendiri. Ya, menyampaikan dalil, membenarkan ini, membenarkan itu, mengajak orang kepada kebaikan dengan tafsir yang salah dari Al-Quran. Ya, maka ini berbahaya, ikhwah, berbahaya sekali. Nah, mungkin insya Allah kita cukupkan ya kajian kita ini di satu pasal ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah di pasal berikutnya menjelaskan tentang haramnya berdebat dengan ayat Al-Quranul Karim atau mendebati Al-Quranul Karim. Ya, ini juga masih banyak di antara orang yang dia mendebat ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian dia jatuh ke dalam kekufuran. Dia jatuh ke dalam kekufuran sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'an kufrun. Memperdebatkan Al-Qur'an adalah kekufuran. Karena Al-Qur'an yang dipahami oleh seorang muslim yang beriman kepada Alkitab,
kepada Al-Quran, ya maka la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, maka orang-orang yang mendebati Al-Quranul Karim, meragukannya, memperdebatkan isinya, maka sejatinya dia akan terjatuh di dalam kekufuran. Ya. Baik, insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwah sekalian. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Amin wa iyyakum ajma'in ya Rabb.